pemimpin yang banyak dicaci maki ketika saat memimpin. Kemudian ketika dia nanti berhenti meninggalkan legacy, dia akan ditangisi. Yeah. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. And someone who enjoys the trust of all parties involved. Mr. President, with your humble, visionary and peace-pursuing leadership, we are in the best hands. Therefore, President Jokowi is not just the man of the people of Indonesia, but he is also the man who embodies the spirit of global cooperation, a catalyst for collective peace and prosperity. I'm honored, on behalf of the Atlantic Council, to present this year's Distinguished Global Citizen Award to President Joko Widodo of Indonesia, and to receive the award in his stead, His Excellency Foreign Minister Retno Marsudi. Tapi kalau udah ketemu tukang kayu, jadi perabot lu. Lalu besarnya rakyat Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia. Standing next to me is one of the most important leaders and role models in the world today. I'm so honoured to be with him today. He's a dear friend, as is Iriana, and dear friend of Lucy's, and we had a beautiful dinner last night at home. So, Jokowi, welcome. Fatwa gosip dibuat oleh orang iri hati dan disebarkan oleh orang yang bodoh dan dibenarkan oleh orang idiot. Semakin menyala, akan semakin banyak penyusup yang ingin mengadu domba. Dan ingat, mungkin dia bangga mendapatkan kartu as yang ada di genggamannya, tapi dia lupa siapa pemilik kartu jokernya. Ayo, siapa di antara kita yang pernah menggibahi Pak Jokowi, hafizahullah? 2014 sama 2019, ayo siapa yang sudah gibahin beliau? Beliau muslim loh. Ada salah nggak sama kita? Kita tahu aibnya. Kita tahu cuman kisah-kisah yang dari media sosial yang semuanya kadzab. Kita gibahin habis-habisan, kita lucuti. Padahal dia adalah sebagai seorang presiden waliul amr yang sah. Berapa kali kita gibahin? Gibahnya sama-sama pengajian lagi. Bisa jadi tidak memberikan manfaat buat kita. Apalagi ngomongin buruknya, ghibah. Maka cukup kita berdoa, mana yang terbaik untuk negeri kita yang kita cintai ini. Mahbubani menulis artikel berjudul The Genius of Jokowi dan menceritakan capaian Jokowi selama menjadi presiden Indonesia. Indonesia can be part of a much larger wave of growth and development in Asia. But for that to happen, poin penting yang disampaikan peneliti Singapura itu adalah Jokowi mampu menjaga stabilitas politik, bahkan menyatu dengan lawan politiknya. Tulisan Mahbubani dipublikasikan pada 6 Oktober 2021. Bahkan, Mahbubani sampai menyebut tidak dapat disangkal Jokowi adalah pemimpin paling efektif. Ia juga menjabarkan program-program yang dijalankan Jokowi terkait pendidikan, sosial, dan infrastruktur. Especially your speech, very up.
Saya begitu, saya sampai waktu itu nangis, dan itu spontanitas saya. Itu ya Masya Allah luar biasa. Saya melihat Pak Jokowi di dalam Ka'bah, di dalam makam Rasul itu begitu khusyuknya. Kalau saya di depan Ka'bah itu kan permintaannya kan luar biasa. Jadikanlah saya ketua RW, jadikanlah saya. Tapi Pak Jokowi yang begitu banyak masalah, banyak sekali PR. Doa yang saya dengar hanya 2 kalimat atau 3 kalimat. Selamatkan Indonesia. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. Sedangkan bawa makanan kita sudah habis. Jadi mobil, kendaraan yang turun yang naik kita tinggal minta saja pele bawa rokok tidak. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami. Kalau kami sebagai orang Asmat, kami sangat bangga karena dari sekian presiden yang bisa selalu santun terhadap masyarakat, beliau yang bisa sampai tiba di Asmat. Tiba di Asmat sudah 2 kali, ini yang kedua kali. Dan kami sangat bangga. Kalau boleh ke depan presiden-presiden seperti mental yang dimiliki oleh Bapak Presiden itu harus ada. Kalau tidak, itu akan terjadi kesenjangan dalam pembangunan ke depan. Puji dan syukur kita aturkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Jokowi sebagai Roh Kudus, hati malaikat. Kami Asmat rasa bangga. Rasa bangga dengan kehadiran pembangunan di pedalaman yang terpencil, yang di masyarakat yang terpencil sekali. Yang tadi yang biasa-biasa jadi luar biasa, di mana bangunan ini sangat megah, menjadi gerbang, menjadi beranda depan, menjadi pintu rumah Indonesia. Karena memang selama ini, yang lalu-lalu itu pembangunan itu hanya di kota-kota terus. Tapi dengan adanya Nawacita bagian ketiga itu, dia tulis rapi itu pembangunan dari pinggiran ke kota. Pinggiran-pinggiran yang daerah-daerah terpencil yang dibangun supaya sama rata di seluruh Indonesia pembangunan ini. Terbukti PLDN Skow ini. Kami Kabupaten Asmat sangat bahagia sekali. Pertama kali Pak Presiden datang di sini, sangat bahagia dan ini sungguh luar biasa buat saya sebagai perempuan Asmat. Presiden yang kita rasakan ini Bapak Jokowi. Pembangunannya itu kita rasakan sekali. Justru itu kita minta supaya
pasti lewat supaya dia jalan. Harapannya untuk presiden bagaimana harapannya? Harapan saya ke depan lebih lanjut lagi pembangunan yang dia sudah lakukan. Jadi melanjutkan pembangunan yang dia sudah lanjutkan. Harapan saya begitu. Saya bangsa Indonesia kita sudah lakukan. Kita ini bangsa Indonesia, bangsa Papua. Jadi masih ada pelanjutan beliau punya pembangunan masih berjalan. Jalan-jalan semua. Itu harapan saya. Mama berterima kasih, Mama bangga, Mama senang karena hari ini Mama bisa ketemu dengan Bapak Jokowi. Beliau sangat merendah bagi masyarakat. Saya barangkali mewakili banyak masyarakat yang terharu dan senang begitu ketemu beliau hari ini. Sangat ramah sekali. Beliau sangat senyumannya sangat murah bagi semua orang. Beliau tidak rasa membedakan orang Papua, tapi dia paling sangat senang sekali dengan orang Papua, dekat sekali dengan orang Papua.